Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama si Imam Perwira kali ini di Rembuk Jawa Timur dipersembahkan oleh DPRD Jawa Timur. Pemirsa, kalau kita bicara soal pajak memang rasanya seakan-akan sebagai sebuah kewajiban ya. Kita setiap bulan, setiap tahun itu diwajibkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tapi ternyata itu merupakan salah satu bentuk kontribusi kita juga loh sama Provinsi Jawa Timur kita tercinta gitu. Karena melalui pajak kendaraan bermotor, kita bisa melihat nih hasilnya tuh berbagai macam. Nah, kita pengen tahu sebenarnya pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur ini kan punya ini ya mitra kerja DPRD Jawa Timur sebagai budgeting yang menganggarkan anggaran, terus kemudian yang kemudian mengawasi program-program pemerintah provinsi juga gitu. Terkait dengan optimalisasi pajak kendaraan bermotor ini kayak gimana ya kira-kira? Nah, kita akan ngomong mengenai hal ini, yaitu bagaimana kita bisa mengoptimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk tentu saja mendongkrak PAD Jawa Timur bersama narasumber yang sudah ada di samping saya, yaitu Bapak Hartono Eskom. Beliau merupakan anggota Komisi C DPRD Jawa Timur untuk fraksi Gerindra. Dapilnya banyak nih. Ngawi, Iyang, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek alias Jatim 9 ya Pak ya? Jatim 9. Baik, boleh diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Nah, supaya lebih dekat lagi dengan masyarakat, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan pemirsa, nama saya Hartono. Saya anggota fraksi Partai Gerindra, ditugaskan di Komisi C, berasal dari Jatim 9, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah pemirsa, selain sebagai anggota Komisi C, Pak Hartono ini juga merupakan wakil ketua PW Ansor Jawa Timur. Sibuk berarti Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jawa Timur cakupannya luas, artinya sebenarnya Pak Hartono ini juga sudah familiar lah dengan masyarakat Jawa Timur, tidak hanya sekedar di dapilnya saja begitu ya Pak ya. Baik, ini ngomong-ngomong soal tadi bagaimana caranya meningkatkan PAD melalui instrumen yang namanya pajak kendaraan bermotor. Saya sudah berbicara begitu Pak dengan beberapa rekan-rekan lain di Komisi C. Memang dan juga melihat artikel-artikel, berita-berita, riset dulu lah Pak sebelum kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Bahwa ternyata memang pajak kendaraan bermotor itu kontribusinya besar ya Pak ya bagi Jawa Timur sendiri. Nah mungkin boleh disampaikan terkait dengan posisi pajak kendaraan bermotor. Sebesar apa sih sebenarnya Pak kontribusinya? Presentasenya, kemudian juga dampaknya bagi Jawa Timur gitu. Monggo Pak. Oke, sebelum kita bicara ke masalah presentasi dan seterusnya, saya ingin menyampaikan dulu ya, pajak kendaraan bermotor ini menempati porsi yang sangat besar dalam struktur PAD Jawa Timur. Ya. Dalam porsi Jawa Timur di tahun 2024 kemarin itu realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor itu ada dua ya, pajak kendaraan bermotor yang kita tiap tahun kita bayar itu plus BBNKB itu biaya balik nama kendaraan bermotor. Jadi ada dari dua hal itu menempati 53% dari porsi PAD yang ada di Jawa Timur. Jadi begitu besarnya porsi pajak kendaraan bermotor ini bagi PAD Jawa Timur. Nah, yang jadi problem sekarang di tahun ini, kebetulan saya ditugaskan di Komisi C ya, Bapenda yang mengelola pajak kendaraan bermotor ini adalah mitra kami di Komisi C. Sehingga kita sangat intens dengan Bapenda berkaitan dengan monitoring atau pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Nah, di tahun 2025 ini mulai diberlakukan yang namanya Undang-Undang HKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 ini. Nah, undang-undang itu apa? Ya, adanya option pajak yang akan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Nah, artinya apa? Option pajak ini adalah penambahan nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat. Jadi sebesar 64% dari pajak yang diterima provinsi itu akan diberikan ditambahkan dalam nilai pajak yang namanya option pajak itu diberikan kepada kabupaten dan kota tempat kendaraan itu terdaftar. Nah, artinya akan ada biaya tambahan. Tapi kemudian ada keringanan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur
agar masyarakat ini tidak terbebani, tetapi kita juga bisa melaksanakan undang-undang HKPD tersebut, maka nilai yang diterima oleh provinsi yang akan dikurangi. Jadi yang dibayar masyarakat tetap, tetapi penerimaan provinsi akan berkurang karena sebagian diberikan kepada pemerintah kabupaten kota di mana kendaraan itu terdaftar. Dampak dari itu 4,2 triliun potensi pajak dari pajak kendaraan bermotor itu berkurang untuk PAD Jawa Timur. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. 4,2 triliun kan angka besar. Kalau ini tidak kita antisipasi, tidak kita carikan dari sumber-sumber yang lain, pasti bisa mengganggu pembangunan Jawa Timur. Nah, ini yang sekarang menjadi atensi dari teman-teman DPRD, khususnya Komisi C, bagaimana kita mengantisipasi pajak kendaraan bermotor yang potensinya akan turun senilai 4,2 triliun ini. Baik. Kemudian kalau dari biaya balik nama tadi seperti apa, Pak? Sama. Jadi biaya balik nama itu hanya dikenakan sekali ya. Jadi ketika kita membeli membeli kendaraan bermotor dari dealer itu, ketika nanti dari dealer menjadi nama kita, disitulah kena pajak namanya biaya balik nama. Tapi kalau balik nama itu dari misalkan dari tangan kedua, tangan ketiga, itu tidak ada lagi pajaknya. Hanya sekali saja. Baik. Yang rutin dibayar setiap tahun itu adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Ya, itu yang rutin dibayar. Baik. Ini berarti kalau misalkan dilihat dari provinsi tadi kita kehilangan 4,2 T itu tadi dibilang agak merugikan begitu Pak ya. Cuman mau gimana lagi gitu. Nah, makanya di sini pemirsa kita akan mencari tahu bagaimana caranya upaya-upaya strategis supaya 4,2 T tadi itu bisa kembali lagi. Tapi Pak, kalau dampaknya bagi wilayah 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini seperti apa sih Pak? Kenapa kok kemudian dibagi begitu Pak? Presentasinya lebih banyak yang di kota daripada yang di Jawa Timur. Jadi begini, amanat dari Undang-Undang HKPD itu sebenarnya baik. Artinya supaya ada pemerataan perolehan pendapatan. Jadi yang dahulu semua pendapatan pajak kendaraan masuk ke provinsi dulu baru distribusi kepada kabupaten kota. Sekarang begitu ada pembayaran langsung dipotong untuk pemerintah kabupaten kota, di mana kendaraan itu terdaftar ya. Nah, dampak dari itu ada sebagian wilayah yang naik pendapatannya, tetapi juga tidak kurang lebih ada 12 salah kabupaten yang turun pendapatannya. Dan turunnya nggak main-main. Kenapa? Contohnya begini. Di kabupaten, ya, di Kota Batu contohnya. Kota Batu itu kan rata-rata kendaraannya masih platnya Malang. Sehingga kalau orang bayar pajak di sana, itu masuknya ke Kota Malang atau Kabupaten Malang, tidak lagi ke Batu. Dan itu dampaknya besar sekali bagi Batu. Bangkalan, rata-rata platnya plat L kendaraan di sana. Maka kalau dia bayar pajak, masuknya ke Kota Surabaya. Nah, ini yang sebenarnya perlu disikapi. Undang-undang HKPD itu tidak menguntungkan semua daerah, tapi ada daerah-daerah tertentu yang melonjak luar biasa. Di antaranya adalah Surabaya. Surabaya ini lonjakannya luar biasa, lebih dari 400 miliar tambahannya dari berlakunya undang-undang ini. Nah, karena itu kami pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bapenda bersama Komisi C ini memberikan arahan begini. Memang secara aturan pemungutan pajak ini masih menjadi kewajiban dari Bapenda Provinsi Jawa Timur. Tetapi hasilnya kan dinikmati kabupaten dan kota juga provinsi. Ya. Karena itu kita berharap meskipun tidak ada pengambilan hak dari kabupaten kota, tetapi kita berharap kabupaten kota itu juga memberikan anggaran lah, setidaknya untuk membantu pemungutan. Anggaran ke provinsi? Bukan, untuk mereka sendiri. Oh, oke. Kan di setiap kabupaten kota kan ada itu samsatnya untuk ya setidaknya upaya-upaya untuk misalkan promotif bagaimana masyarakat bisa membayar pajak, mereka bantulah, tidak semata-mata menggantungkan dari provinsi. Oh, gitu. Baik. Berarti jadi, selama ini berpaku pada provinsi begitu ya untuk sosialisasi. Karena memang kewajibannya ada di provinsi.
Tapi mulai tahun ini sepertinya sudah mulai banyak setiap kabupaten kota juga menganggarkan membantu upaya pemungutan. Baik. Karena kan bagi mereka juga pendapatan ini. Gitu. Baik, kalau gitu kita akan mengetahui lebih lanjut lagi pemirsa bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur dalam hal meningkatkan atau mengoptimalisasikan pajak kendaraan bermotor yang tadi ya, karena Undang-Undang HKPD tadi tahun ini dan beberapa tahun ke depan kayaknya berpotensi untuk loss gitu di Jawa Timur gitu ya Pak ya. Sesaat lagi. Sepertinya memang Undang-Undang HKPD ini berlaku di seluruh Indonesia begitu ya Pak ya. Betul. Cuman ya kita tidak boleh berputus asa, tetap harus bagaimana caranya mengupayakan semaksimal mungkin begitu agar potensi kehilangan tadi yang 4,T tadi itu, 4,2T tadi itu tidak menjadi momok yang besar sekali begitu bagi Jawa Timur, pemirsa. Ya meskipun kita mungkin juga harus diversifikasi pendapatan begitu ya Pak ya, tidak dari pajak saja, tapi memang karena ini yang terbesar gitu loh pemirsa, maka yuk gimana caranya agar bisa dioptimalkan. Nah gimana caranya kemudian Komisi C ini berupaya, berinovasi juga. Karena kalau misalkan kita bicara soal upaya nih Pak ya, sebenarnya kan juga sudah digalakan begitu ya. Upaya-upaya misalkan sosialisasi tadi, himbauan-himbauan agar taat pajak. Kemudian juga program pemutihan itu masih berlangsung. Adakah kemudian ide ataupun gagasan strategis yang dikemukakan oleh Komisi C DPRD Jawa Timur Pak terkait dengan hal ini? Ya, jadi sejak awal kami Komisi C memang menaruh perhatian khusus terhadap pajak kendaraan bermotor. Karena itu kami sangat sering, dan ini kita jadwalkan, untuk melakukan kunjungan kerja ke masing-masing Bapenda atau UPT Bapenda di masing-masing kabupaten kota. Kita kunjungan ke sana, satu, untuk mendengarkan progres pencapaian pajak yang ada di sana, kemudian kendala-kendala yang terjadi, sekaligus menyampaikan keluhan atau aspirasi dari masyarakat kepada Bapenda atau PPT Bapenda setempat. Nah, karena itu begini, kita memang potensi pajaknya turun, tetapi sebenarnya ada hal lain yang bisa dibangkitkan. Dari mana? Dari masyarakat yang selama ini masih menunggak pajak. Ini kan harus ada perhatian khusus ke sana. Bagaimana mereka untuk tergerak mau bayar pajak. Kita harus berkaca. Mereka mau bayar pajak itu sudah bagus. Jangan sampai ketika sudah punya keinginan bayar pajak, tapi mereka dipersulit. Nah, ini peran kami dari DPRD untuk menyuarakan ini. Jangan sampai misalkan begini. Kalau dapil saya Mbak, itu kan dapil Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek ini bergunung-gunung ini. Mereka untuk membayar datang ke Samsat itu udah effortnya luar biasa. Ya. Nyampe di Samsat masih ditanya, Pak bawa KTP-nya yang punya ini enggak? Ini kan ngeselin Mbak ya. Ya. Betul, mereka sudah mau datang, mau bayar itu udah oke. Kok masih dipersulit? Ngasih uang kok dipersulit itu ya. Ini menjadi atensi khusus bagi kami. Bagaimana Bapenda dalam hal ini sebagai pelaksana kegiatan pemungutan ini punya inovasi lah untuk mempermudah masyarakat membayar pajak. Ini contohnya, kalau sekarang kan sudah dibuka akses untuk membayar pajak melalui minimarket. Ada di Indomaret, ada Alfamart, ada yang lainnya. Ini sudah bisa dari sana. Juga sudah bisa membayar pajak melalui online, Tokopedia, Shopee kan juga sudah bisa di sana. E-commerce ya Pak? E-commerce bisa di sana. Nah, selain itu kita juga melakukan studi banding kepada pemerintah provinsi yang lainnya. Kita berkunjung ke Bapenda Jawa Barat yang lagi ngetren sekarang kan Kang Dedi ya. KDM. Masalah pajak kendaraan bermotor. Nanti saya ceritakan nanti itu ya. Kita datang ke sana supaya tahu betul, tidak hanya katanya atau melihat langsung di YouTube, di televisi. Kita datang dan berdiskusi di sana, kenapa mereka berani mengambil keputusan itu, kenapa kita tidak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berkunjung ke Provinsi DIY. Secara potensi memang jauh lebih besar kita. Tapi kita tahu di DIY ada inovasi yang luar biasa.
Bahkan di sana ada pembayaran pajak itu, pajak ini ganti plat loh, tidak hanya pajak yang tahunan, ganti plat langsung jadi. Ada mesin embossnya dan sebagainya, sehingga ketika bayar di lokasi itu langsung dicetak jadi sak nomor. Nah ini kan hal-hal yang harus ditiru oleh Jawa Timur. Layanannya ya Pak? Biasanya Jawa Timur itu selalu terdepan untuk urusan inovasi ini. Ya. Kenapa kok tahun ini malah kita tertinggal? Nah ini yang perlu kita gali. Agar nanti pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi yang pertama tadi saya tanya mengenai upaya kita untuk memonitor di setiap samsat, kemudian di setiap UPT Bapenda di kabupaten kota, satu memastikan bahwa progres pencapaiannya itu sesuai target. Yang kedua, keluhan-keluhan masyarakat ini sudah direspon atau belum. Ya. Dan yang ketiga juga pasti ada solusi-solusi alternatif untuk satu, merespon keinginan masyarakat. Kan banyak itu yang di medsos tuh, masyarakat pengennya gini-gini, pengennya ikut KDM semua kan itu ya. Tapi kan kita masalahnya bukan ikut atau tidak ikutnya. Yeah. Kalau kita ikut itu karena apa, tidak ikut karena apa, itu yang harus jelas di sana. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Terus masalah ini, ada perspektif yang mestinya harus dibalik di sini. Kalau yang banyak direspon di masyarakat di medsos itu kan begini, kasih perhatian dong masyarakat ini yang kasih pemutihan yang nggak bayar pajak. Nah, kalau persepsi yang kita sampaikan berbeda, berbalik. Kalau yang nggak bayar aja dapat perhatian, harusnya yang bayar harus punya perhatian lebih kan itu. Ya, betul. Ini harus diperhatikan lebih. Contohnya bagaimana? Kalau yang nggak bayar dikasih pemutihan denda misalkan, yang mau bayar harusnya ya dikasih fasilitas yang lainnya, misalkan kemudahan membayar, mungkin diskon dan sebagainya. Kalau membayar yang lebih awal, itu hal semacam itu mestinya menjadi pemikiran lain, tidak hanya menghapuskan tunggakan pajak. Karena ada perbedaan begini ya, di daerah lain itu mencapai mereka yang tidak taat pajak itu mencapai 40%. Di Jawa Timur yang nggak taat pajak hanya 15%. Lebih kecil ya, artinya. Karena itu kita harusnya lebih fokusnya pada mereka yang sudah tertib pajak, gitu loh. Bukan yang nggak bayar pajak. Oke, yang nggak bayar pajak itu biar menjadi tertib, kita kasih atensi dengan memberikan keringanan denda. Ini kan mau berlaku nih di Jawa Timur bulan depan, kayaknya ini udah ada beberapa lagi pemutihan lagi ya. Tapi selain itu kita berharap yang sudah tertib ini juga dapat atensi, dapat penghargaan lah di sana. Misalkan dengan tadi memudahkan cara membayar pajaknya, kemudian juga mungkin kalau mau bayar di depan lebih awal itu ada diskon dan sebagainya. Itu harapan kita seperti itu. Baik. Kemudian apakah tadi kemudahan-kemudahan, kemudian solusi gagasan terkait dengan apa ya, penghargaan lah atau reward itulah kepada yang wajib pajak dan taat pajak itu sudah diberlakukan, Pak? Evaluasinya seperti apa kemudian? Ya, tadi masalah kemudahan Jawa Timur sendiri sudah memulai ke sana, tetapi ada beberapa hal yang masih terjadi di lapangan. Contoh, kita anggota DPRD Jawa Timur kan setiap bulan ada kegiatan turun ke masyarakat. Ya. Saya sendiri saya jadwalkan kurang lebih dalam 1 bulan itu minimal 8 titik. Kita mengumpulkan orang. Setiap titiknya kurang lebih 125 orang. Jadi kalau 8 kali berarti kan kurang lebih 1.000 orang setiap bulan saya kumpulkan orang. Iya. Disitulah kami kita berikan penjelasan kepada mereka. Jangan hanya termakan trending di medsos masalah itu, tapi kita harus tahu bahwa apa yang sudah diupayakan pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian apa yang kejadian-kejadian di masyarakat yang memang masih belum mengenakkan. Contoh memang tadi, masalah KTP tadi, itu masih terjadi juga. Jadi membayar pajak mereka masih diminta KTP dari pemilik yang atas nama kendaraan. Kan kalau di kampung itu rata-rata beli kendaraan ya sudah beli, nggak balik nama. Gitu. Jadi masih akhirnya ketika membayar pajak itu atas namanya masih minta di pemilik yang dulu. Gitu. Nah ini mestinya ada solusi lah dari wong kita, yang penting dokumennya kan ada, itu kan dilacak bisa. Kalau hanya sekedar butuh memastikan bahwa ini betul datanya siapa, itu kan dengan nomor NIK itu cukup sebenarnya, tidak harus fotokopi KTP. Ini sebenarnya yang aneh itu gini,
kita kan sudah berlaku undang-undang ini digital ya, dokumen digital ya. Ya. Tetapi KTP masih difotokopi. Nah ini kan yang aneh ini ya. Ya Allah, alhamdulillah Bapak suarakan. Ya. Itu Pak, betul Pak. Ini aneh, KTP kita KTP elektronik, betul. Tetapi kita masih diminta fotokopi KTP, itu yang aneh. Saya background saya konsultan IT Mbak, jadi paham betul urusan itu. Iya. Nah, jadi itu yang kita berharap mendapat atensi besar dari Bapenda Jawa Timur sebagai pelaksana pemungutan pajak. Bagaimana urusan KTP ini tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat yang mau bayar pajak. Ya. Di sini mungkin kelihatannya sepele KTP. Kalau di kampung, Pak, mau minjem KTP ini bayar 100.000, 200.000 ini mereka. Hah? Serius, Pak? Loh, serius ini. Kita ketemu dengan masyarakat keluhan ini kita dapatkan. Mereka nggak akan dengar ini urusan seperti ini. Tapi kami yang menjadi tumpuan masyarakat. Kalau ini tidak kita sampaikan, ya tidak akan menjadi atensi bagi pemerintah Jawa Timur. 100.000, 200.000 itu di kampung besar loh. Iya, betul. Nah, padahal mereka untuk datang ke kabupaten kota itu, kalau dari pucuk gunung itu 1 jam nggak nyampe, Pak. Oh iya, benar. Belum nanti kalau misalkan sudah sampai sana, ternyata kantornya tutup. Nah, kalau masalah tutupnya ini salah satunya tadi, bagaimana mereka untuk membayar ini tidak hanya terpusat di kantor Samsat di kabupaten kota. Bagaimana itu bisa diperluas. Misalkan dengan Samsat keliling atau mungkin terjadwal khusus. Bahkan sebenarnya begini. Karena saat ini pemerintah kabupaten itu sudah mendapatkan porsi yang sangat besar untuk pajak kendaraan bermotor, mereka bisa menggerakkan pemerintah desa harusnya. Bagaimana mereka bisa membayar itu di desanya. Itu kan menjadi lebih enak. Baik. Dan pemerintah desa kan yang tahu dia. Di desa saya ini jumlah kendaraannya ada berapa, yang sudah bayar berapa, yang belum bayar berapa. Nah, dia kan bisa mengidentifikasi belum bayarnya karena apa. Nah, ini kalau ada sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan hal ini Bapendanya UPT di kabupaten itu, kemudian di Bapenda Jawa Timur, mensinkronisasi data ini dengan pemerintah desa, saya yakin ini potensi pajaknya yang tergali akan jauh lebih besar. Baik. Karena sangat besar, 15% itu juga angka yang besar, Mbak. Iya, betul. Baik, kita tahan terlebih dahulu, Bapak, terkait dengan pembahasan bagaimana mengoptimalkan pajak kendaraan bermotor. Karena kalau kita bicara soal program pemerintah Provinsi Jawa Timur, ini sebenarnya sudah banyak sekali, tapi apakah sudah optimal dan juga sudah efektif begitu ya? Sesaat lagi kita akan bahas. Karena sebenarnya yang diharapkan oleh Bapak ini adalah bagaimana caranya agar masyarakat desa sesuai dengan dapilnya jenengan begitu ya Pak yang di mana ada di Ngawi, kemudian di Magetan juga, lalu ada di Ponorogo yang mayoritas secara geografis ini pegunungan dan perdesaan begitu pemirsa. Jadi masyarakat di sana ini agak kesulitan begitu untuk membayar pajak. Iya benar, kalau pajak yang tahunan aman lancar. Tapi ternyata kalau misalkan membayar pajak 5 tahunan pemirsa, ini masyarakat daerah dapilnya Bapak Hartono ini harus mengakses kendaraan sejauh berkilo-kilometer dan lama sekali. Kemudian sampai sana ini bukannya dilayani dengan baik, tapi ternyata ada aja gitu kendalanya. Nah sebenarnya Provinsi Jawa Timur juga sudah punya nih pemirsa yang namanya program Samsat keliling tadi gitu ya. Dan juga banyak sekali begitu terkait dengan inovasi-inovasi. Ada Samsat desa juga, tapi kita akan tanya lebih lanjut kepada Pak Hartono ini karena Bapak yang lebih dekat begitu ya dengan masyarakat, yang mengerti langsung juga keluhan dari masyarakat terkait dengan efisiensi dan efektivitas program pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan Samsat keliling dan juga Samsat desa. Seperti apa ini Pak? Ya, jadi begini. Memang pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Bapenda sudah banyak melakukan inovasi, diantaranya digitalisasi pemungutan pajak. Ya. Tapi perlu diingat, masyarakat kita itu beragam, khususnya dapil saya, orang-orang di gunung itu sinyalnya susah. Masyarakat kita juga masyarakat yang seringkali banyak keladangnya daripada ngurusi smartphone. Betul. Ya, karena itu inovasi itu juga tidak hanya sekedar dibuat, tapi dievaluasi. Kira-kira penggunanya seberapa, pertumbuhannya seberapa. Nah, juga harus dilihat konteksnya ini terhadap kondisi masyarakat di masing-masing wilayah seperti apa. Kalau memang ternyata penggunaan inovasi digitalisasi itu belum maksimal di dalam suatu wilayah, ya jangan dipaksakan. Masih banyak upaya-upaya yang lain yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi pemungutan pajak ini.
Tadi sudah saya sebutkan diantaranya bagaimana ini bisa bersinergi dengan pemerintah desa. Bisa pemerintah desanya langsung atau mungkin BUMDes yang digerakkan di sana atau Karang Taruna monggo. Yang penting ada koordinasi, ada kerjasama antara pemerintah provinsi dalam hal ini Bapenda dengan pemerintah desa. Biar nanti masyarakat lebih dekat untuk mengakses membayar pajak ini. Nah, kemudian tadi yang salah satu kendala yang selama ini masih terjadi ketika ada pergantian plat nomor itu yang harus ke kota itu. Nah, ini harus ada upaya lebih serius ini. Karena sekali lagi mereka yang sudah tertib pajak itu jangan kembali menjadi tidak tertib ketika ada kesulitan dalam membayar pajak kendaraan khususnya yang 5 tahunan ini. Nah, yang tidak kalah penting ya, pemerintah provinsi dalam hal ini Bapenda harus punya data yang valid. Satu mengenai piutang pajak. Piutang pajak kan jelas ini. Yang menunggak setahun ada berapa, yang menunggak 2 tahun berapa, yang lebih dari 5 tahun berapa. Ya. Yang sudah lebih dari 5 tahun ini potensi nggak terbayar tinggi pasti. Karena itu bagaimana caranya agar yang punya piutang, sudah punya piutang ini dikejar atau dalam tanda kutip ya, dikejar, dikasih perhatian, didatangi atau bagaimana. Kalau kita melibatkan pemerintah desa kan mereka tahu siapa-siapa pemilik. Nah, agar pemerintah desa ini bisa bergerak itu kan juga butuh data. Nah, data ini sumbernya dari Bapenda. Nah, ini yang harus proaktif turun ke masyarakat bagaimana mereka bisa memungut pajak ini. Saya yakin masyarakat kita itu tertib. Hanya kadangkala disibukkan dengan kegiatan dan kesulitan dalam membayarnya yang membuat mereka akhirnya tidak mau membayar. Ya, karena memang kalau kita bicara masyarakat desa begitu Pak ya, saya juga pernah tuh terjun ke desa gitu dalam rangka KKN begitu Pak. Dan mereka tuh petani-petani di sana Pak menggunakan kendaraan bermotor itu hanya sebagai ngangkut rumput. Jadi merasa tidak penting atau tidak perlu gitu untuk bayar pajak. Ternyata memang perlu adanya edukasi sampai ke akar rumput gitu Pak, sampai ke bawah juga begitu terkait dengan yang namanya edukasi terkait pembayaran pajak. Nah, ngomong-ngomong soal reward tadi Pak atau penghargaan, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga punya program Gebiar Hadiah Pajak Kendaraan. Nah, bagaimana evaluasinya kemudian Pak? Yang pernah disampaikan ke kami selama berkunjung itu satu, mereka punya program namanya pemutihan. Pemutihan itu menghapus denda, bukan menghapus pokoknya ya, tapi menghapus denda. Tahun ini kayaknya mau berlaku lagi, insya Allah bulan depan ini mau berlaku lagi, 2 sesi nanti sampai akhir tahun. Baik. Kemudian ada juga program undian umroh kalau nggak salah itu. Nah, cuman saya nggak tahu berapa jumlahnya yang diumrohkan itu. Nah, menurut saya juga begini, umroh itu kan besar ya, nilainya besar, kemudian yang bisa diumrohkan juga kecil. Mending hadiah kecil-kecil tapi banyak jumlahnya, hadiah kipas angin kayak atau apa kan jumlahnya jadi lebih banyak itu. Menjangkaunya lebih banyak. Betul. Bukan besarnya hadiah tetapi penghargaannya sebenarnya yang kita inginkan. Jadi mereka yang sudah punya niat untuk membayar pajak, khususnya yang membayar lebih awal, itu bagaimana mereka punya ada inilah semacam diskon atau mungkin hadiah kecil-kecilan tadi. Tidak harus besarnya hadiah, tetapi bentuk perhatiannya aja. Berarti mungkin harus juga mengaca dan mengacu pada kinerjanya bank-bank begitu Pak ya? Nasabah-nasabah yang punya berapa ratus juta gitu, atau berapa puluh juta di tabungan dikasih tuh boneka kecil atau kipas angin, magicom dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin bisa ditiru juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain gitu, itu begini, masyarakat itu membayar pajak kan kalau pas ada uangnya. Dikasih sosialisasi seberapa pun kalau pas nggak pegang uang ya nggak bisa kan itu. Iya, betul. Kita harus tahu di wilayah desa ini panennya hari apa, tanggal bulan apa. Itu kan kita datang ke sana pada saat mereka nggak panen. Jadi nanti kalau sudah lepas panen baru sosialisasi ya udah terlanjur hilang uangnya itu ya. Nah, ini karena itu harus ada proaktif dari pemerintah untuk tahu karakter di masing-masing wilayah. Baik. Saya dapat poin ini pemirsa. Berarti intinya adalah jangan sampai pemerintah ini berharap bahwa masyarakat Jawa Timur ini harus adaptif terhadap yang namanya teknologi saja gitu ya Pak ya. Tapi juga pemerintah ini harus adaptif juga nih sama keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi masyarakat yang seperti di
pedesaan atau di intinya letak geografisnya itu beragam, ada di pegunungan, pantai dan masih sulit aksesnya begitu ya, tidak bilang sulit gitu. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Bapak Hartono sudah ngobrol-ngobrol sama kita terkait dengan bagaimana optimalisasi pajak kendaraan bermotor yang ternyata loss banget ini karena adanya Undang-Undang HKPD tahun 2025 dan tentu saja boleh Pak sekalian disampaikan kepada masyarakat Jawa Timur nih terkait dengan ayo pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih adaptif lagi mungkin atau bagaimana begitu Pak, silakan. Iya, pesan saya untuk pemerintah Jawa Timur khususnya Bapak Benda sebagai pelaku pemungutan pajak, permudah masyarakat membayar pajak. Kemudian untuk masyarakat, ayolah kita membayar pajak. Bayar pajak ini kembalinya kepada masyarakat juga. Jadi pajak yang Anda bayarkan itu kembali kepada masyarakat untuk membiayai pembangunan Jawa Timur. Terima kasih untuk masyarakat yang sudah membayar pajak dan monggo yang belum bayar segera. Sekarang upaya pemerintah Jawa Timur untuk melakukan pemungutan ini sudah sangat dipermudah. Baik, terima kasih Pak Hartono sekali lagi. Intinya pemirsa bahwa optimalisasi pajak kendaraan bermotor ini bukan hanya soal peningkatan pendapatan daerah, tapi juga tentang membangun kesadaran kolektif bahwa membayar pajak itu artinya ikut membangun dan juga berkontribusi terhadap masyarakat. Saya Sima dan juga Pak Hartono pamit, sampai jumpa.